shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
kalau kita boleh berkumpul lagi, kita diberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuji Dia. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Engkau berikan kesempatan untuk memuji-Mu, untuk melayani-Mu lagi Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus untuk terus bisa melayani-Mu Bapa. Untuk bisa memuji nama-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Mari kita angkat suara kita. Suara kita, Kau begitu baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita ulang lagu ini di lawan. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata,
segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihi lebih dari segala, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan Abba Bapa. Abba Bapa. Abba Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata
dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya ingin kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihi segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu.
ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mau selalu mengasihi Engkau, Bapa. Berikan kami selalu rasa haus, Bapa, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau telah mengalahkan maut, Bapa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak getar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau yang selalu selidiki hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Siapkan hati kami Bapak. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami melalui YouTube ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati kami, memberkati hamba-Mu Tuhan, Kau yang berbicara, Kau yang menyampaikan firman-Mu, agar kami semua mendapatkan pesan yang dari Engkau dan kami dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul No Discipline, No Next Level. Jadi kebanyakan orang tidak menyukai dengan kata-kata disiplin karena disiplin berkonotasi negatif. Disiplin sebagian orang beranggapan itu adalah sebuah hukuman yang menyiksa, yang tidak membuat enak terhadap seseorang, terhadap orang itu. Sesuatu hal yang tidak disukai atau bersifat menyiksa. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar dan melihat disiplin dari kacamata firman Tuhan dan aplikasi dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita baca bersama dari Mazmur 119 ayat yang ke-121 dan 128 sampai dengan 128. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu, segala jalan dusta aku benci. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kali ini saya akan membahas tentang disiplin terlebih dahulu. Jadi poin pertama, disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada sebuah peraturan dengan tujuan menciptakan tatanan yang rapi. Jadi ada disiplin dalam sebuah organisasi, disiplin dalam sebuah pemerintahan. Dan ada konsekuensi di saat seseorang melakukan pelanggaran. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-124, pemazmur menggambarkan hubungannya dengan Allah seperti hubungan hamba dengan Tuan.
Dan sebagai hamba, pemazmur meminta Tuhan untuk memperlakukannya sesuai dengan kasih setia dan mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa sebagai hamba, dia memohon kepada Tuhan agar mengajarkan kepadanya. Ada suatu penyerahan penuh dari seorang hamba supaya Tuhan memimpin dan mendisiplinkan hambanya untuk membawa hambanya tersebut kepada next level, kepada level kedewasaan melalui ajaran dan koreksi yang Tuhan berikan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan yang mengajarkan kita atau mendisiplin kita melalui firman Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan apa saja menurut kasih setianya untuk memberikan konsekuensi bagi kita apabila kita melanggar aturan atau perintah Tuhan. Harus kita ingat bahwa konsekuensi ini bukanlah suatu sanksi yang mengerikan, suatu hukuman yang akan menyiksa kita, membuat kita jatuh terpuruk. Tetapi di sini konsekuensi lebih mengarah kepada sesuatu disiplin yang bertujuan untuk berbuat baik, untuk memperbaiki, atau untuk meluruskan jalan atau kelakuan kita yang salah. Sebagai contoh, di mana disiplin yang pertama awal, tempat yang paling awal adalah dimulai dari keluarga. Seperti contoh seorang anak yang memiliki nilai sekolah yang tidak memuaskan karena anak tersebut sering menggunakan handphonenya, sering bermain handphone. Sehingga di situ ada disiplin dari orang tua untuk menyita handphone anak tersebut dalam kurun waktu tertentu, mungkin yang bertujuan untuk kebaikan anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa fokus ke dalam pelajaran sekolahnya dan mendapat nilai yang memuaskan kembali. Tentu dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin ini menghasilkan sesuatu kebaikan untuk anak tersebut. Di Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 8 menjelaskan bahwa karena kasih Allah kepada kita anaknya, maka disiplin dan koreksi yang menurut kita tidak enak, tidak kita sukai, ternyata itu bertujuan untuk membuat hidup kita lebih benar. Jadi ada tujuan baik. Bukan sebuah hukuman yang akan membuat kita menjadi tidak baik. Disiplin dari Tuhan membawa kita ke arah yang lebih baik. Membenarkan perilaku yang salah. Sehingga membuat kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, jalan kita diluruskan, tidak lagi jalan salah, tidak lagi jalan ke kiri atau ke kanan, tetapi jalan seturut dengan kehendak Tuhan, maka di situ ada perkenanan Tuhan kepada kita. Dan kita masuk ke dalam poin kedua, disiplin Tuhan mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Jadi ada pengendalian diri dalam kehidupan kita melalui disiplin yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa sepenuhnya mengerti kehendak Tuhan dan tidak lagi mengikuti kehendak daging kita. Jadi ketika ada disiplin dari Tuhan, akan otomatis kita bisa sepenuhnya akan mengerti maunya Tuhan. Dan kita berjalan dalam kehidupan ini bukan lagi dipimpin oleh daging kita yang kuat, tetapi roh kita yang memimpin dalam segala kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 125, pemazmur masih memposisikan dirinya sebagai hamba dan memohon kepada Tuhan untuk membuatnya mengerti akan peringatan-peringatan dari Tuhan. Dalam versi Amplified Bible, kata mengerti dijelaskan lebih lagi dengan definisi kemampuan untuk belajar dan hati yang mau diubah.
diajar. Jadi ketika kita baca di Amplified Bible, di situ ada kata understand. Dan understand di situ dijelaskan bahwa ability untuk mau diajar dan heart yang mau untuk diajar. Disiplin berasal dari kata Latin disco yang berarti belajar atau mengenal. Ada pengenalan langsung dengan sesuatu atau seseorang. Disiplin mengacu pada proses di mana seseorang mempelajari cara hidup lewat instruksi atau pengetahuan. Seperti seorang murid yang sedang belajar dari seorang guru yang memiliki keahlian tertentu. Tentu pembelajaran membutuhkan hubungan antara guru kepada murid dan mengajarkan keahlian guru tersebut terhadap muridnya. Guru memimpin murid melalui suatu proses disiplin, sehingga murid tersebut atau siswa tersebut dapat meniru atau memiliki kemampuan sama dengan sang guru. Yesus memanggil 12 murid, 12 orang yang menjadi muridnya. Melalui panggilannya, dia membangun hubungan dengan mereka. Saat mereka hidup dan bekerja dengan dia, Yesus mendisiplinkan mereka dalam pemahamannya tentang apa yang Tuhan inginkan. Sehingga bisa kita bayangkan ketika Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya, pasti Tuhan akan mengajarkan, pasti Tuhan akan menegur mereka apabila mereka salah. Pasti mereka akan dikasih tahu oleh Tuhan, ini loh cara yang benar. Seperti itu. Disiplin semacam itu mencakup pujian dan kritik yang Tuhan berikan juga. Penegasan dan teguran. Tuhan Yesus adalah guru dan kita ini adalah muridnya. Tuhan memberikan contoh bagi kita dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam perkataan, perbuatan, dan dia ingin kita hidup seturut dengan contoh yang setelah Tuhan Yesus berikan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, kita bisa melihat dan kita bisa mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 16 ayat 24 menjelaskan bahwa apabila kita ingin mengikut Yesus sebagai muridnya, kita harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Jadi di sini lebih ada pengendalian diri. Bersedia untuk menjalani apapun yang akan terjadi saat mengikuti dia. Sepenuhnya percaya mengikuti teladan Tuhan dan bahkan mau menderita atau mungkin mati karena iman mereka kepada Tuhan. Ada ketaatan. Salah satu contohnya adalah ketika kita disiplin dalam mengendalikan diri yang seharusnya kita berhak untuk makan. Kita mampu membeli makanan. Tapi karena kita berpuasa, karena kita sedang berpuasa tidak makan, maka kita melepas hak kita untuk makan. Ada pengendalian diri dari kita untuk tidak makan. Dan kita menggunakan waktu ketika berpuasa untuk membaca firman lebih lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu disiplin Tuhan melatih kita untuk mencintai dan menjadikan firman-Nya sebagai acuan hidup kita. Menurut studi yang saya cari tahu, proses pemurnian emas adalah proses untuk membuang kotoran-kotoran. Jadi ketika emas itu ditemukan, pasti ada debu, ada tanah, dan sebagainya. Nah, ada proses cepat yang dilakukan untuk pemurnian tersebut. Yaitu dengan cara proses yang cepat dan sederhana, tetapi hasilnya pun tidak akan maksimal. Yaitu menghasilkan emas dengan 99,5% kemurnian. Jadi tidak mencapai 100%. Ada satu proses lagi
yang mendekati sempurna, yaitu proses di mana arus listrik dilewatkan melalui suatu zat untuk mempengaruhi perubahan kimia, dan proses ini menambah kemurnian emas tersebut. Jadi ada dialiri oleh listrik seperti itu, sehingga menambah kemurnian emas menjadi 99,99%. Jadi tidak 100%. Tapi sudah mendekati sempurna, lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, yaitu proses sederhana hanya 99,5%. Dari contoh ini, dari studi ini, kita bisa belajar bahwa hanya kemurnian 100%, kesempurnaan itu bisa kita dapat dari firman Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, sehingga tidak salah apabila Mazmur 119 ayat yang ke-127 itu mengatakan bahwa kecintaannya akan firman Tuhan itu melebihi daripada emas murni. Karena saking cintanya, emas murni yang 99,99% ini tadi, itu sesuatu yang tidak sempurna. Tapi kita mencintai firman Tuhan itu adalah suatu kesempurnaan, yaitu mencapai 100%. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan kita harus menjaga hati supaya kita tetap waspada. Dengan firman Tuhanlah kita dapat menjaga hati kita. Jadi kita ingat bahwa dalam Amsal 4 ayat 23 ini mengatakan bahwa waspada dengan hati kita, karena dari hati kitalah memancarkan kehidupan. Seperti ketika kita masuk ke dalam jalan tol misalnya, pasti ada rambu-rambu yang bisa kita lihat. Ada speed limit, batas kecepatan. Ada menganjurkan kita untuk pindah jalur. Menganjurkan kita untuk keluar dalam jalur keluaran tertentu. Sehingga itu memudahkan kita untuk mencapai tujuan dengan selamat dan dengan mudah. Begitu juga dengan firman Tuhan, memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadi guidance dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak belok ke kiri atau ke kanan, tidak terombang-ambing, tetapi kita bisa seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita bisa selamat sampai tujuan, yaitu tujuan yang kekal, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ada beberapa bukti tindakan yang kita lakukan apabila kita ini mencintai firman Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan membaca firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi ketika kita mencintai firman Tuhan, otomatis kesukaan kita hanyalah firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan, membaca firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi tidak hanya, kalau sempat, kalau ada waktu. Bukan lagi. Tetapi ketika kita mengatakan kita mencintai firman Tuhan, bukti tindakan itu adalah kita merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan itu siang dan malam. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan dengan otomatis. Karena dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu firman Tuhan, masuk dalam pikiran kita adalah firman Tuhan, maka otomatis segala tindakan kita, apa yang kita keluarkan pun, itu adalah firman Tuhan. Sehingga tidak ada rasa terpaksa atau memaksakan diri, sehingga membuat kita tidak sukacita. Tetapi ketika kita ada kecintaan dalam firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan itu dengan sukacita. Yang ketiga adalah kehidupan berdoa yang adalah komunikasi kepada Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, disitulah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Dan setelah itu, yaitu kita berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi ada dua arah komunikasi, di mana
Allah komunikasi dengan kita melalui firman-Nya, dan kita komunikasi dengan Allah melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita membuka isi hati kita sampaikan kepada Tuhan, kita keluh kesah kepada Tuhan melalui doa itu. Jadi di dalam firman ini, dalam kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua ini adalah, di dalam Alkitab, disiplin memiliki tempat yang positif dan penting dalam kehidupan umat Allah, dalam kehidupan orang percaya. Allah telah menetapkan jalan hidup bagi umatnya, dan kita harus belajar bagaimana menjadi taat. Disiplin Tuhan adalah proses di mana kita belajar untuk taat. Jadi ketika kita disiplin, maka kita dibenarkan, kita diajar untuk taat. Ketaatan, dan poin kedua adalah ketaatan, adalah hidup dalam perintah Yesus. Mempelajari dan melakukan apa yang Yesus inginkan membutuhkan proses disiplin. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27 menggambarkan seorang olahragawan yang dia disiplin berlatih terus-menerus untuk mendapatkan hadiah, suatu hadiah atau suatu piala, suatu penghargaan yang fana. Apalagi kita sebagai orang percaya, hadiah kita yang menanti kita adalah hadiah yang kekal. Mahkota yang kekal. Disiplin, yang ketiga adalah disiplin adalah bukti kasihnya karena hasil akhir dari tindakan tersebut adalah berkat dan next level menuju kematangan spiritual yang menghasilkan kehidupan yang maksimal, menyenangkan Tuhan dan sesama. Jadi itu adalah kesimpulan, ada 3 hal yang saya berikan yang bisa kita pelajari bersama untuk kita tetap disiplin, dan tindakan tersebut akan menghasilkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentu itu menyenangkan hati Tuhan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah ingatkan kami semua melalui firman-Mu ini Tuhan, untuk kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau didisiplin Tuhan. Kami mau memiliki hati sebagai hamba Tuhan. Biarlah ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Biarlah disiplin-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan-Mu. Dan kami pun dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mampu naik ke next level, menjadi pribadi yang lebih dewasa secara spiritual Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan berikan terus kami kekuatan Tuhan untuk melakukan segala yang Engkau maui Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu masalah mereka. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa hebat. Engkau yang akan menyediakan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dan Engkau akan mendengar segala doa mereka ya Bapa. Kami juga gak lupa berdoa Tuhan, untuk pemimpin gereja yang ada Tuhan, biarlah ada unity Tuhan di dalam gereja. Di dalam pemimpin gereja ada satu kesatuan Tuhan. Sehingga nama-Mu terus dimuliakan ya Bapa. Dan untuk pemimpin gereja Tuhan terus berikan visi dan misi-Mu juga ya Tuhan. Sehingga gereja berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak daging manusia atau untuk kepentingan pribadi. Tetapi itu semua untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu di bumi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Dimanapun kami tinggal Tuhan. Di Indonesia maupun di Australia Tuhan. Saat ini kami berada Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan, ada berkat-Mu atas bangsa ini. Ada berkat-Mu atas negara ini Tuhan.
di mana pemimpin-pemimpin Tuhan, Engkau yang akan lawat Tuhan, Engkau yang akan jamah mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, ada campur tangan-Mu ya Tuhan, sehingga akan mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang sedang sakit saat ini ya Bapa, mungkin mendengarkan firman ini Tuhan, maka Engkau akan sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mampu menyembuhkan kami Tuhan. Engkau Allah yang mampu memurnikan kami Tuhan, mampu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk orang yang lemah secara spiritual Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang terus berikan kekuatan kepadanya Tuhan. Api yang tidak pernah padam dalam hatinya Tuhan. Kerinduan yang haus Tuhan. Haus akan firman-Mu Tuhan. Sehingga orang yang lemah secara spiritual ini Tuhan akan menjadi berapi-api kembali Tuhan dan mencari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan kami semua Tuhan yang mendengarkan streaming ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau yang mencukupkan Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan, Engkau yang menyediakan Tuhan apa yang kami butuhkan. Bukan apa yang kami inginkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala yang Engkau berikan Tuhan, lebih daripada apa yang kami bayangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Shout your